untuk Gerindra juga buat apa? Dia maksimal di Jakarta, lebih baik dia konsentrasi di Jawa Barat, di Banten, atau di Banten. Nah, kita bicara Banten nih. Banten menarik nih. Nah, jadi pilkada paling rugi, pilkada serentak ini menurut saya adalah Golkar. Orang Indonesia melihat figur pemimpinnya. Jadi magnet siapa presiden akan jadi sangat kuat. Menurut saya faktor Gerindra itu menjadi secara keseluruhan menjadi pemenang pilkada serentak ini. Gerindra. Termasuk menurut saya ya Prabowo itu setengah hati mendukung, menurut saya ya, mendukung Ridwan Kamil. Tapi ada itu suratnya? Surat itu di akhir. Beda sekali dengan ketika dia mendukung Lutfi. Nah, ini menurut saya juga tokoh seperti Jokowi juga ternyata nggak ngaruh di Jakarta gitu ya. Walaupun misalnya Gibran sudah coba keliling untuk membantu. Jadi Jakarta beda dong. Jadi kalau di Jakarta benar-benar melihat track record sebelumnya gitu ya. Kalau bagus, ya dia akan dipilih. Iya. Kalau nggak bagus, lebih rasional. Lebih rasional. Jadi menurut saya kalau cara Jakarta bisa ditransformasikan, ditransfer ke daerah lain, Indonesia akan maju. Yang saya agak menarik ini kalau kita bandingkan dengan beberapa daerah lain yang Bang Slamet 2 bulan lalu bilang ini daerah-daerah yang sudah tanda kutip besar. Iya. Jawa Tengah, Sumatera Utara kita nggak usah bicarakan deh. Karena memang kita dari awal juga melihat calon yang satunya berat juga gitu ya secara prestasi sebelumnya. Nah, Jawa Tengah ini ada survei di bulan Oktober juga udah terjadi crossing di situ. Ya kan? Harusnya trennya naik. Di bulan November masih sama walaupun masih dalam batas margin error. Pasangan Andika Hendy ini pemenang. Iya. Tapi yang menarik nih Bang, seminggu sebelum pencoblosan tiba-tiba keluar survei, ya, yang kita kenal ini sebagai surveyor istana pada masa lalu. Tiba-tiba dia mengeluarkan survei yang mengambil data dari tanggal 17 sampai 22 November. Pemenangnya adalah Lutfi dan Taj Yassin dengan angka 57%. Kebalikan jauh banget. Iya. Nah, ini yang sesuatu yang keluarnya di tanggal mepet-mepet. Iya. Pencoblosan. Apakah benar survei atau ini sinyal atau ini sebenarnya cuma rasionalisasi pada saat kemenangan di Jawa Tengah nanti gitu? Iya, saya melihat ini persoalan strategi politik ya. Ketika di Jakarta pasangan Pram dan Dul itu strategi politiknya itu cukup bagus ya. Misalnya ya, karena ini cuma satu partai PDIP yang simbolnya merah. Pasangan ini tidak menyertakan simbol PDIP. Iya, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Karena kalau secara matematika politik itu udah pasti kalah. Karena cuma nomor 2 di Jakarta kan PDI. Ya, kemudian cuma satu partai melawan 16 partai. Kan seperti itu. Maka dengan cerdik gitu ya, tidak mengasosiasikan diri dengan PDIP. Nah, beda dengan di Jawa Tengah. Saya melihat begini di Jawa Tengah. Barangkali ini juga introspeksi bagi PDIP. Selama era reformasi, Jawa Tengah itu selalu dimenangkan oleh PDIP. Tapi ya Jawa Tengah juga bukan dianggap hasil Biro Pusat Statistik itu daerah termiskin kedua di Pulau Jawa. Dipegang oleh PDIP. Nah, di situ itu digelorakan terus bahwa gubernur dari PDIP tidak mampu mengangkat. Padahal itu termasuk Jokowi kan harusnya kan. Nah, kedua menurut saya di Jawa Tengah itu kulturnya selain nasionalis kan sesungguhnya kultur religinya kuat. Kan? Darah santrinya ya, utara tuh ya. Santrinya.
Pekalongan, pasangan Demak. ini tidak menyertakan unsur keislaman. Nah, sementara pasangan Lutfi Tatsyasin itu ada simbol hijaunya. Nah, simbol hijaunya nih agak kurang di pasangan Andika Hendy. Itu karena itu saya tahu tuh Bang. Ada last minute yang berubah. Tadinya udah merah hijau tuh. Tapi di last minute yang hijaunya mundur. Karena sesuatu. Ya, ini kan kaitannya waktu itu dengan sesuatu. Syahrini banget. Iya. Takut digoyang. Takut digoyang. Madi Kipe ya. Itu menjelang muktamar di Bali. Saya dengar begitu isunya. Jadi yang hijau ini mundur. Jadilah merah-merah udah last minute. Gitu. Ada lagi nih, Jakarta dengan Jawa Tengah kebetulan tokoh naturalisasi itu kalah. Ini kan orang dari Jawa Barat dioper ke Jakarta. Nggak dianggap dong. Kasus Andika kan ayahnya orang Magelang, kan? Ibunya orang Blitar. Nah, dia belum punya waktu cukup untuk mengasosiasikan dirinya sebagai orang Jawa Tengah. Andika masih dianggap orang Jakarta. Kan sama, Ridwan Kamil dengan Suswono, Pilkada Jakarta, milihnya satu di Bandung, yang satu di Bogor. Nah, Andika juga begitu kan? Milihnya di Jakarta. Milihnya di Jakarta, bukan di Jawa Tengah. Nah, itu dia menurut saya, misalnya dari awal ketika ditunjuk ya, kemudian pindah, dia menunjukkan KTP Semarang atau Jawa Tengah, itu mungkin beda hasil. Nah, pasangannya, wagubnya identik dengan Semarang, maka PDIP menang kan di Semarang. Kan? Iya, wali kotanya juga kan menang. Nah, menurut saya gini ya, memang kalau dalam militer itu ada perang, ada peperangan, ada pertempuran. Nah, PDIP merasa bahwa dia tidak akan sanggup melawan raksasa. Artinya untuk memenangkan peperangan nggak mungkin. Jadi dia menang dalam sebuah pertempuran. Nah, contoh, kita dulu serangan umum 1 Maret ya di Jogja. Dunia mengakui bahwa, ternyata Indonesia bisa memenangkan pertempuran di Jogja. Misalnya Kolonel Aha Nasution bisa membuat Bandung lautan api. Belanda tidak bisa masuk. Kolonel Jamin Ginting bisa membuat Karo lautan api sehingga Belanda tidak mampu menerobos masuk ke Aceh. Nah, seperti itu saya kira pertempuran itu lebih sektoral ya. Lebih sektoral, dan PDIP bisa menang misalnya di Bali misalnya kan. Jadi kantong-kantong itu tetap terpelihara. Menurut saya secara keseluruhan di Jawa Tengah suaranya jauh lebih besar 2 kali lipat daripada suara Ganjar pada waktu itu. Jadi sesungguhnya yang tanpa disadari orang, PDIP berhasil melakukan konsolidasi partai di Jawa Tengah. Bahkan lebih juga dari hasil pileg ya? Iya, hasilnya lebih kan, hampir 2 kali lipat. Dan kemenangannya kalau nggak salah ada di ada sekitar 16 di Jawa Tengah, di kota maupun kabupaten. Dalam pemilihan ini bupati wali kota ya. Artinya jangan dilihat seperti itu. Maka untuk 2029 tidak bisa kemudian meremehkan PDIP lagi di Jawa Tengah ya. Ya, konsolidasi itu sudah berjalan dengan baik. Jadinya tetap jadi kandang banteng di Jawa Tengah ya menurut Bang Slamet. 2029 ini tetap menurut saya tetap kandang banteng. Bukan kandang bansos ya? Bukan. Kirain udah berubah jadi kandang bansos. Sos. Nih, sama kandang banpol. Kenapa kemudian saya kemukakan bahwa warga Jakarta ini sangat rasional. Semua partai politik hampir pernah menang. Merah, hijau, biru, putih segala macam pernah. Dulu misalnya pada pemilu 55 itu Masumi menang. Ada tudingan dari komunis misalnya. Wah, itu nanti lapangan banteng diubah jadi lapangan onta. Nggak terjadi, tetap aja. Jadi
sama semuanya bahwa kalau ini menang diubah enggak. Jadi saya dari sejak 55 percaya bahwa ya pemilih Jakarta kok bisa rasional begini ya. Nah, jadi tingkat pendidikan sudah bagus, kemudian bansos itu apalagi gentong babi itu nggak mempan gitu ya. Di Jakarta. Mungkin dia nerima kebetulan saya memilih nomor 4 misalnya, tapi saya dikasih bansos, ya emang saya mau kasih nomor 4, jadi nggak ada masalah. Mereka seperti itu, gua nggak ini kok, nggak munafik, memang gua mau coblos nomor itu, dikasih nomor itu. Jadi kalau di Jakarta benar-benar melihat track record sebelumnya gitu ya, kalau bagus, ya dia akan dipilih. Iya. Kalau nggak bagus, lebih rasional. Lebih rasional. Jadi menurut saya, kalau cara Jakarta bisa ditransformasikan, ditransfer ke daerah lain, Indonesia akan maju. Tapi memang di kota-kota besar itu PDIP menang ya? Di kota-kota besar. Di Pulau Jawa maksudnya? Begini. Semarang. Solo kalah. Jadi Solo kota besar bukan? Jadi Solo kota kecil. Jadi yang menarik ya, walaupun partai besar, belum tentu kemudian mereka menang. Beberapa hal. Ini pilkada serentak, tiba-tiba dia harus memikirkan 500 sekian. 45. Iya, sekian yang harus dia urus. Iya. Jadi misalnya ya, menurut saya, Ridwan Kamil itu diajukan oleh Golkar, oke? Suswono oleh PKS. Padahal Golkar bukan partai besar di Jakarta, cuma urutan kelima. PKS besar, tapi tidak punya logistik. Yang lain seperti apa? Mari kita lihat juga di Golkar. Golkar yang semula menempatkan Ridwan Kamil sebagai wakil ketua umum pada masa Erlangga, begitu Bahlil diturunkan, tidak lagi ketua umum. Artinya apa? Bagi Golkar juga kerjanya, mesin politiknya tidak kerja maksimal. Karena bukan mengusung wakil ketua lagi gitu. Yang lain juga gitu. Gerindra juga buat apa? Dia maksimal di Jakarta, lebih baik dia konsentrasi di Jawa Barat, di Banten. Nah, kita bicara Banten nih. Banten menarik nih. Bang Slamet, coba diturunin yang kanan, yang kiri. Jengjot kalau kata orang Betawi. Siap. Oke. Banten nih. Iya. Karena fenomena Airin ini kenapa tiba-tiba merosot begitu suaranya? Ini lebih dari Jawa Tengah nih. Kalau tadi Jawa Tengah kan masih dalam margin of error dari survei-survei. Kalau Banten ini kan Airin itu kan udah di atas 60. Iya. Di luar perkiraan. Di luar perkiraan semua. Ini betul-betul anomali politik. Gempa bumi politik di Banten. Nah, tapi kita bisa lihat struktur masyarakat Banten kan beda dengan Jakarta. Masih banyak kemiskinan. Ngerti kan maksudnya? Ngerti. Nah, sepertinya begini ya. Itu jadi kandang bansos berarti ya. Kalau banyak kemiskinan jadi kandang bansos. Nah, di sini juga menurut saya Golkar itu kan juga setengah hati ketika dia harus bertarung dengan Gerindra. Nah, sama dengan kasusnya Ridwan Kamil. Dia bagai pelanduk yang mati di tengah-tengah pertarungan dua gajah, Golkar dan Gerindra. Kan dia diberikan 2 surat tugas kan. Surat tugas di Jawa Barat atau di Jakarta. Nah, menarik soal Airin. Ini kan dinasti keluarga Atut sangat kuat sekali. Pengakar banget tuh ya. Dan Golkar banget gitu ya. Golkar banget kan. Nah, jadi pilkada paling rugi, pilkada serentak ini menurut saya adalah Golkar. Golkar tidak mampu mempertahankan basis masanya di Banten. Padahal kan kalau di Pulau Jawa, Jawa Barat tertinggi ya jumlah penduduk pemilih, kedua kemudian Jawa Timur, ketiga Jawa Tengah, terus Banten, Jakarta gitu ya, urutannya kira-kira seperti itu. Nah, tentu siapa yang menguasai Jawa, karena Jawa adalah kunci kemenangan. Karena Jawa sekitar 60% populasi penduduk adanya di Pulau Jawa. Sekitar 56-60%. 70% perekonomian juga di makanya, Jawa. Nah, kasus Atut ini, Airin ini menurut saya juga sebuah anomali politik. Ada apa?
Nah, ini tugas para ilmuwan politik gitu ya, untuk membahas ada apa, fenomena apa. Kita kan nggak bisa menuding apakah itu ada operasi bansos atau seperti apa. Karena H-3 itu masih sekitar 70%. Akhirnya H-3. Orang terkejut-kejut, semua lembaga survei itu salah. Nah, menurut saya ini pelajaran berharga di Banten. Nah, kira-kira begitu. Sulawesi Utara juga mengejutkan juga tuh. Iya. Jadi Julius Selvanus dari Gerindra yang tadinya urutan ketiga dan diperkirakan yang menang adalah Willy Lasut dari Demokrat ya. Tapi di saat akhir kebalikan, nomor 3 jadi nomor 1. Jadi menarik ya. Sama dengan Jakarta dulu nih. AHY dulu nomor urut 1 kan. Nah, kemudian enggak, 1 Foke, 2 AHY, 3 Jokowi. Kan bukan 1 belum. 1 Ahok, 2 AHY, Anies. Baru Yang mana, Anies. 2017 atau 2017. Oh, 17. 2017. Jadi seperti itu. AHY ternyata kemudian jadi nomor 3. Iya. Ahok nomor 1, Anies nomor tembus 2. 30. Tapi bedanya cuma 5%. Sehingga masih bisa ini mengungguli kalau ini diambil. Makanya menurut saya, kalaupun dipaksa 2 putaran ya dalam tanda petik, 50% ini nggak bisa lagi dikalahkan. Sekarang psikologis massa ini udah menang. Makanya saya bilang secara de facto sudah menang. Secara de jure tinggal itu menunggu keputusan KPU. Jadi Sulawesi Utara yang juga kandang banteng harus introspeksi juga nih. Ada apa kok bisa kalah? Nah, jadi faktor apa yang membuat kalah? Kalau berhadapan dengan Gerindra agak kalah. Kenapa? Orang Indonesia melihat figur pemimpinnya. Jadi magnet siapa presiden akan jadi sangat kuat. Menurut saya faktor Gerindra itu menjadi secara keseluruhan menjadi pemenang pilkada serentak ini. Gerindra. Nah, PDIP masih di urutan kedua, ketiga, masih nomor 2 lah karena dia menang di sekitar 16 provinsi dari sekitar 37 provinsi. 38 Jogja kan nggak ikut. Tapi di kabupaten kota kan PD Perjuangan di Jogja banyak. menang semua ya. Dari 4 kita 3 menangnya. Nah itu dia. Golkar yang semula kuat di Kalimantan dan Sulawesi ternyata gembos. Di Sumatera juga nggak begitu kuat. Ini sebuah pelajaran dan dari pilkada serentak ini bisa diperkirakan nantinya ya, menurut saya ya, pada pemilu berikutnya Gerindra mungkin akan mengambil posisi nomor 1 kalau PDIP tidak bisa melakukan konsolidasi partai internal dengan baik. Tidak mengevaluasi diri. Betul. Ya. Dan harus juga mengambil figur tokoh yang dikenal, terutama tokoh daerah, bukan tokoh naturalisasi. Kalau mau dinaturalisasi harus lebih cepat gitu ya. Iya, harus lebih lama ini. Kayak PSSI ya, naturalisasinya cepat gitu. Nah, kalau Andika waktu itu ganti KTP, mungkin juga ceritanya akan lain. Walaupun memang ada sesuatu kata Syahrini itu ya. Oke, terlepas dari itu semua nih, Bang Slamet. Pilkada serentak. Iya. Ini gimana Bang menurut Bang Slamet? Secara apa ya? Kerepotan dan kesempatan dan konsentrasi. Karena gini, saya nih misalnya sebagai yang calon pemilih, setiap kali kan muncul tuh di TV debat, pilkada mana. Udah jenuh lah. Lama-lama confused juga nih kita mau nonton yang mana gitu, karena semuanya disiarkan secara nasional. Itu satu. Kedua, tahunnya kan berbarengan dengan Pilpres dan Pileg. Ada nggak nih secara psikologis capek juga gitu kita? Pasti. Masyarakat. Itu mungkin salah satu faktor kenapa banyak orang nggak mau. Ya. Nah, jadi ada faktor keempat itu tadi. Iya. Tadi saya bilang ada 3 menurunnya faktor tambah. Fatigue jadinya. Nah, soal debat juga. Ternyata yang mengikuti debat itu di bawah 50%. Termasuk di Jakarta. Jenuh. Karena sedikit. semuanya debat.
orang Betawi bilang nggak ngaruh, gitu kan? Nggak ngaruh. Nah, menurut saya juga ke depan pilkada serentak itu sebaiknya tidak dalam 1 tahun, harus berbeda tahun, karena konsentrasi orang kayaknya, gue baru capek kemarin, gitu kan, nyoblos lagi, gitu. Beda tahun dengan pilpres pilek ya, harus beda. Supaya kemudian ada jeda waktu, konsentrasinya juga jelas. Konsentrasi ke pilkada provinsi, kabupaten atau kota. Ini kan enggak. Jadi dia juga dananya dari mana? Misalnya Partai Demokrat, PAN, PKB, dia punya kepentingan lain walaupun di KIM gitu kan. Dia hanya akhirnya menurut saya di Jakarta ya, walaupun 16 gerbong itu gerbong kosong, Bu. Iya. Gerbong kosong. Yang lain pikirnya, ngapain gue capek-capek keluar duit, padahal ada calon. Kan ada statement dari PKB. Kan PKB termasuk yang dukung itu kan. Ridho kan. Di atas kertas. Iya. Nah, terus ditanya, PKB nggak bergerak sama sekali mesin politiknya. Terus kata Jazilul ya? Iya, kata PKB, ngapain kita bergerak kalau calonnya nggak bisa dijual? Iya. Itu menghina benar. Nah, iya sama. Jadi mungkin dia konsentrasi di basisnya. Misalnya di Jawa Timur atau di Jawa Tengah dan segala macam. Jawa Timur aja kalah. Iya, makanya ngapain juga menggelontorkan dana di Jakarta. Jadi semuanya menurut saya akhirnya nggak fokus. Nah, lebih bagus ya seperti misalnya PDIP, dia fokus, gue dikeroyok nih, nah kira-kira gitu ya. Nah, sementara partai-partai lain nggak fokus. Termasuk menurut saya ya, Prabowo itu setengah hati mendukung, menurut saya ya, mendukung Ridwan Kamil. Tapi ada itu suratnya? Surat itu di akhir. Beda sekali dengan ketika dia mendukung Lutfi. Tapi dampaknya kan negatif. Sampai bikin video negatif sehingga dia merasa bahwa ini blunder politik sehingga tidak melakukannya di Jakarta. Warga Jakarta melihat separuh hati dan itu tidak ada kop surat gitu kan. Dan dikeluarkan di masa tenang. Ya nggak boleh seharusnya. Dan nggak ada tanggalnya. Jadi bisa dibilang bahwa itu dibuat sebelum masa tenang. Nah kan yang menarik menurut saya adalah 2 hari kepulangannya dipercepat ke Jakarta dari kunjungan luar negeri itu. Bagi saya menarik, ada apa? Apakah kemudian sudah ada tanda-tanda kemenangan di mana, kekalahan di mana? Nah, ini menurut saya juga tokoh seperti Jokowi juga ternyata nggak ngaruh di Jakarta gitu ya. Walaupun misalnya Gibran sudah coba keliling untuk membantu. Jadi Jakarta beda dong dengan Jawa Tengah kira-kira. Ini Jakarta, Bung. Iya. Tokohnya yang keliling di Jakarta juga bukan yang naturalisasi. Harus orang Jakarta asli gitu. Oke, kalau gitu. Tapi jadinya pilkada serentak tetap setuju nih, Bang? Akan dilanjutkan atau kita ada? Itu tadi beda tahun. Iya, walaupun beda tahun. Iya, pilkada serentak tapi beda tahun dengan pilpres. Dengan segala macam kerepotan partai-partai. Betul. Berarti ini akan menguji partai politik juga dong ya? Sekaligus itu catatan harus dibuat aturan main koalisi itu dibatasi. Jangan kemudian semuanya ditentukan oleh oligarki politik. Sehingga calon-calon baik partai politik maupun calon individual yang berpotensi itu dibunuh. Politik kartel itu menurut saya harus ditiadakan. Apapun siapapun yang berkuasa nanti ini jadi catatan. Jangan sampai sewenang-wenang pada saat berkuasa. Jadi siapapun harus kita ingatkan itu. Oke. Pemirsa, kita udah hampir 1 jam ya. Hampir 1 jam. Padahal masih banyak nih. Karena kita baru beberapa daerah tuh yang kita bahas. Iya, belum semuanya. Kalau ada pertanyaan untuk Bang Slamet, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga dan like kalau suka dengan Terima kasih buat komen-komen juga. Sebelumnya kan banyak tuh komen-komen, masukan. Ya, walaupun kita nggak bisa balas satu-satu, tapi kita baca. Maha benar para komentator dengan segala Iya dong, karena kan
sejelek apapun, sepedas apapun, Iya. itu kan berarti sayang ya. Dicubit berarti kan sayang. Iya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi di topik yang lain.